pagi. Ini VT373 ya. Channel ini adalah channel edukasi, ilmu ekonomi politik. Bagi yang ingin hiburan, skip aja. Nah, saya ingin membahas mengenai sistem white supremacy ya. White supremacy itu diciptakan tahun 1600 ya. Sebelum itu nggak ada, white supremacy itu nggak ada. Jadi, white supremacy itu artinya bahwa bangsa-bangsa Eropa, bule, itu adalah bangsa yang unggul. Nah, itu dulu nggak ada ya, karena sebelum itu ya orang Eropa itu juga tahun 1500, sebelum 1500 ya, itu Eropa itu abad ke-8 ya, miskin semua. Tapi masuk 1500, 1600 mereka menjadi abad Renaissance ya, atau abad kebangkitan ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara Inggris masuk ke India. Ya, bersamaan itu Belanda masuk ke Indonesia. Nah, mereka menjadi perusahaan British East Indies atau Inggris India Timur. Kalau di Indonesia itu Hindia Belanda, itu menjadi terbesar di dunia. Ya, bangsa Inggris lebih besar lagi. Ya, bangsa Belanda itu VOC itu menjadi terbesar di dunia, perusahaan terbesar di dunia. Itu permulaan abad Renaissance, dan sejak itu ditemukanlah white supremacy. Artinya bangsa bule Eropa itu lebih unggul, ya. Maksudnya ya mereka menang lah. Nah, ceritanya bagaimana timbulnya white supremacy itu begini. Sebelum Masehi ya, sebelum adanya Romawi, itu bangsa Aryan itu menaklukkan India. Bangsa Aryan itu siapa? Bangsa Aryan itu bangsa Yunani. Ya, itu Makedonia itu menaklukkan India. Nah, karena bangsa Aryan itu sukunya lebih putih ya, maka ketika percampuran penguasa Aryan itu masuk ke India, yang golongan India Utara lebih putih daripada yang selatan. Nah, sejak itu dibuatlah sistem warna. Kalau warnamu putih, kamu pejabat pemerintah di India. Kalau kamu yang hitam, ya kamu jadi kasta rendah. Nah, itulah sistem warna. Dalam bahasa Sanskerta disebut warna ya. Ya, sekarang namanya warna. Itulah sistem warna menjadi kasta. Ketika Mongol masuk ke India, ya, yang peninggalannya itu Taj Mahal, sistem itu dihapuskan. Jadi yang melawan sistem warna kulit dijadikan kasta, adalah Islam. Nah, lompat ke tahun 1600, ketika Inggris masuk ke India, mereka tahu ada sejarah sistem warna ya. Sistem yang bahasa Sanskertanya India itu warna, sistem kasta berdasarkan warna kulit. Siapa yang lebih putih, dia yang paling tinggi masuk dalam pemerintahan. Oleh Inggris diadopsi sistem warna dan diterapkan di seluruh dunia, bahwa kalau kamu kulitnya putih, kamu bisa jadi pemerintahan. Kalau kamu yang kulitnya makin hitam, kamu nggak bisa masuk pemerintahan. Sejak itu ada timbul white supremacy. Nah, kenapa orang Eropa itu warnanya putih? Ya karena dia lebih dingin tempatnya. Tapi anehnya ya, di Afrika Selatan itu daerahnya juga dingin, tapi penduduknya asli itu negro, Afrika ya, hitam. Jadi entah kenapa lah, pokoknya golongan yang utara itu kulitnya putih. Nah, sistem
kasta berdasarkan warna kulit ini itu menjadi stigma. Ya, di Indonesia, sistem warna itu juga diadopsi oleh Belanda. Jadi kalau warna kulit putih, dia disebut menir ya, atau londo ya, Belanda ya, itu dianggap sebagai ningrat. Setelah 350 tahun, kita percaya bahwa kalau lihat orang bule, kita keder ya, seolah-olah orang bule itu kastanya lebih tinggi. Nah, ketika masuk Islam, pemberontakan sistem kasta berdasarkan warna kulit, artinya white supremacy itu dilawan oleh tokoh-tokoh Islam. Pertama itu adalah ya peperangan seperti Sultan Agung. Sebelumnya itu ada perang dari Raja Pasundan beragama Islam yang melawan Batavia. Itulah sejarah sistem white supremacy atau kasta berdasarkan warna kulit. Kalau saya, ya enggak lah. Ya. Orang yang negro, pemenang hadiah Nobel, itu lebih cerdas daripada orang yang kulit putih. Kecerdasan orang nggak dilihat dari warna kulit, ya kan? Kira-kira demikian.